Halo semua, nama saya Rian Nugroho, NIM C139. Sekarang saya akan memberikan rangkuman seputar informasi yang saya dapatkan melalui praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik dari pertemuan 2 hingga 11. Ciri seksual ikan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu primer, lalu sekunder. Nah, ciri seksual primer itu adalah ciri yang dapat dilihat melalui organ seperti gonad dan saluran reproduksi. Biasanya pada jantan itu terdapat dua lubang, yaitu lubang anus dan lubang urinogenital. Sedangkan di betina ada 3 lubang, yaitu lubang reproduksi, lalu ada lubang anus dan urin. Nah, di sini saya memiliki foto dari video praktikum. Di sini ada ikan mas yang merupakan ikan betina, tidak terdapat tonjolan dari alat kelamin. Nah, sedangkan di sini saya ada ikan lele. Nah, ikan lele ini merupakan ikan lele jantan karena pada dilihat terdapat tonjolan di sana. Ciri seksual sekunder adalah ciri seksual ikan yang dapat dilihat melalui tubuh ikan tersebut. Nah, biasanya terjadi perbedaan warna, corak, bentuk tubuh, atau ada bentuk tubuh yang termodifikasi, dan juga ukuran tubuh. Nah, di sini saya memiliki gambar dari jurnal yang saya ambil. Nah, di sini ikan lele bagian atas itu merupakan ikan lele jantan, sedangkan yang di bawah betina. Kenapa? Karena ikan lele jantan itu memiliki tubuh yang lebih ramping, sedangkan ikan lele betina memiliki bentuk tubuh yang lebih bundar. Nah, di sebelah kirinya terdapat ikan lele betina. Nah, dapat dilihat dari bagian perutnya itu tidak ramping atau lebih membundar seperti itu. Namun terdapat ciri seksual yang lain, contohnya itu seperti yang di ikan hias itu adalah biasanya ikan jantan memiliki corak atau warna yang lebih menarik dibandingkan dari ikan betina. Untuk melakukan reproduksi atau pemijahan, ikan memerlukan sel sperma dan sel telur. Nah, sel telur dan sel sperma ini diproduksi di gonad yang bernama testis untuk jantan dan ovarium untuk yang betina. Saat ikan mau memijah, biasanya ikan melakukan pematangan gonad. Nah, tingkat pematangan ini dapat dilihat melalui morfologi dari gonad tersebut. Sedangkan selain itu terdapat juga cara histologi atau melalui mikroskop di dalam laboratorium. Nah, biasanya tingkat kematangan gonad ini dibagi menjadi 5, yaitu TKG 1 hingga TKG 5. Nah, pada TKG 4 biasanya ikan jantan memiliki gonad yang berwarna putih susu, sedangkan pada betina memiliki warna hijau kecoklatan. Nah, di sini saya memiliki gambar dari video yang saya ambil dari praktikum. Ini merupakan gonad ikan lele yang termasuk dalam TKG 2 karena memiliki warna merah dan mulai menebal. Seperti itu. Pada saat ikan awal mau perkembangan gonad itu biasanya berasal dari lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu akan diterima ke dalam otak, dan jika lingkungan tersebut memungkinkan atau telah memicu terjadinya perkembangan gonad, maka otak akan memberikan hormon GnRH ke dalam pituitari, dan pituitari akan menghasilkan FSH. FSH kemudian masuk ke dalam gonad dan akan melakukan proses perkembangan gonad. Nah, pada saat proses perkembangan ini biasanya gonad akan mengeluarkan hormon yang akan diberikan ke dalam hati. Lalu hati akan mengeluarkan fitologenin dan akan diberikan ke dalam gonad sebagai kuning telur dari sel telur yang akan diproduksi. Nah, proses ini dinamakan fitologenesis. Nah, pada saat fitologenesis ini berat hati dan gonad akan berubah seperti itu. Nah, dari sini kita dapat menilai tingkat perkembangan gonad melalui HSI dan GSI. Selain itu, nilai HSI dan GSI ini dapat menilai kesehatan ikan seperti itu. Nah, HSI itu apa? HSI itu adalah nilai persentase berat hati dibandingkan dengan berat total tubuh ikan. Sedangkan GSI adalah nilai persentase berat gonad jika dibandingkan dengan nilai total tubuh ikan, berat tubuh ikan seperti itu. Di sini saya memiliki contoh berat ikan lele sebesar 186 gram, lalu berat hatinya 1,44 gram, dan
Berat gonadnya yaitu 0,13 gram. Nah, dimasukkan rumus HSI dan GSI dan didapatkan nilai sebagai berikut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai diameter telur dan fekunditas. Nah, diameter telur itu fungsinya untuk apa kita cari, yaitu untuk mencari pola distribusi dari diameter telur tersebut yang ada di dalam gonad ikan. Nah, caranya itu dapat digunakan mikroskop karena telur bukan kecil, dengan bantuan mikrometer okuler dan mikrometer objektif. Selanjutnya fekunditas itu adalah jumlah telur yang akan dikeluarkan pada proses pemijahan. Biasanya metode yang dapat kita gunakan adalah metode gravimetrik. Nah, cara mendapatkan nilai fekunditas dari metode gravimetrik ini adalah dengan cara nilai total berat gonad ikan dibagi dengan berat gonad ikan contoh lalu dikali dengan jumlah butir telur contoh, seperti itu. Bioassay merupakan uji toksisitas suatu bahan terhadap organisme akuatik. Nah, biasanya itu dilakukan dengan metode ELISA atau Enzyme Link Immunosorbent Assay. Untuk membantu merangsang pertumbuhan atau pemijahan gonad, kita dapat melakukan penyuntikan hormon dan hipofisa. Nah, hipofisa ini apa? Hipofisa ini adalah kelenjar endokrin yang terletak di otak. Nah, hipofisa ini berfungsi untuk merangsang pemijahan, seperti itu. Nah, di sini ada gambar letak hipofisa yang ada di kepala ikan. Nah, selanjutnya penyuntikan hormon. Penyuntikan hormon ini dapat dilakukan di 4 tempat. Yang pertama di kranial atau di kepala, lalu di vena, rongga perut, dan otot. Yang sedang kita lakukan di video ini merupakan penyuntikan di bagian otot di punggung, seperti itu. Pada pertemuan 10, kami melakukan proses rekayasa kelamin dan asetokarmin. Nah, rekayasa kelamin yang kami lakukan adalah proses seks reversal atau merubah kelamin ikan. Nah, biasanya perubahan kelamin ini dilakukan pada ikan yang masih larva atau benih karena gonadnya belum terdiferensiasi, seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan ikan nila pada umur 7 hari yang dilakukan perendaman larutan 17 metil testosteron untuk merubah ikan tersebut menjadi ikan nila betina jantan, seperti itu. Nah, selanjutnya proses asetokarmin. Proses asetokarmin dilakukan dengan cara mencacah organ atau gonad ikan, kemudian diberikan larutan asetokarmin sebanyak 1 tetes atau 2 tetes, lalu dilihat melalui mikroskop. Nah, biasanya ikan gambar yang memiliki bentuk seperti pasir itu merupakan gonad ikan jantan, sedangkan yang berbentuk bundar itu merupakan gambar dari gonad ikan betina. Pada melakukan preservasi sperma diambil dengan cara pertama kita mengeringkan dulu bagian perut dari ikan tersebut karena sperma akan aktif pada saat terkena air. Lalu ikan di stripping atau diambil spermanya dan dilarutkan dengan cara diberikan extender. Nah, extender ini harus bersifat isotonis, memiliki nutrisi untuk sperma dan juga tidak beracun atau non-toksik. Nah, contoh dari larutan yang digunakan itu adalah larutan NaCl dan kelapa. Selanjutnya, setelah dilarutkan, sperma dapat di cryopreservation di suhu 0-4 derajat Celcius. Lalu pada saat digunakan, sperma akan dapat dipanaskan kembali pada suhu 40 derajat selama 13 detik. Nah, fungsi dari preservasi sperma ini adalah untuk menyimpan atau mengawetkan sperma dan dapat digunakan pada saat yang ingin digunakan. Contohnya seperti saat betina telah matang gonad, seperti itu. Nah, untuk mengukur kualitas sperma, kita dapat melakukan uji motilitas, viabilitas,
dan juga tingkat kepadatan sperma tersebut. Nah, motilitas ini pengujiannya dilakukan dengan cara meneteskan sperma di gelas preparat, kemudian diberikan air, 1 tetes air. Kemudian kita dapat menilai nilai motilitas atau pergerakan sperma seperti itu. Nah, selanjutnya viabilitas. Viabilitas ini adalah untuk menilai jumlah sperma yang hidup dan yang mati. Nah, caranya adalah dengan meneteskan sperma lagi di gelas preparat, kemudian diberikan larutan eosin, lalu dapat dilihat dari mikroskop. Nah, sperma yang tidak terwarnai oleh eosin adalah sperma yang hidup, karena eosin tidak dapat masuk ke dalam sel sperma. Sedangkan pada sel sperma yang berwarna itu merupakan sel sperma yang telah mati, karena dinding sel sperma tersebut telah rusak dan eosin dapat masuk ke dalamnya. Nah, selanjutnya adalah menilai kepadatan sel sperma. Dapat digunakan dengan alat hemositometer. Nah, biasanya di hemositometer ini akan dihitung jumlahnya itu pada kotak-kotak kecil di bagian tiap ujung, kotak besar di bagian tengah, dan juga tengahnya. Jadi terdapat 5 kotak kecil yang harus dihitung. Kemudian dapat dicari kepadatan sel sperma dengan satuan individu per milimeter kubik, seperti itu. Segitu saja dulu informasi yang dapat saya berikan. Terima kasih.